Baik, selamat siang rekan-rekan semuanya, selamat siang Pak Buki, selamat siang Pak Majura, selamat siang Pak Dani dan Ibu Inneke. Pada kesempatan kali ini kita diberikan waktu untuk melaksanakan diskusi terarah terkait dengan penerapan core value ASN, yaitu berakhlak, ya, berorientasi pada pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian kompeten, loyal, harmonis, ya, dan adaptif, juga kolaboratif. Nah, berdasarkan polling yang sudah kita lakukan di awal sebelum dilaksanakan diskusi, bahwasanya ada 5 kementerian, 1 kementerian, 2 pemerintah kota, dan 2 perusahaan yang saya dan Bapak Ibu sudah lakukan analisis, maka di sini sudah diambil keputusan untuk kita menganalisis 2 pemerintah kota, yaitu pemerintah kota Semarang dan juga pemerintah kota Solo. Nah, di sini saya sebagai moderator sekaligus ketua kelompok, ya, ingin men-share screen hasil diskusi atau hasil dari Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, di sini ada penerapan praktek dari Pemkot Kota Semarang dan Kota Surakarta, ya, tepatnya. Dari Pak Dani dulu bisa menyampaikan seperti itu, kenapa mengambil apa namanya Pemkot ini, ya, Kota Semarang seperti itu. Yang pertama, indikator harmonis, mungkin bisa diceritakan, nanti kita bisa diskusikan apakah sudah bagus atau belum di Pemkot dan di Kota Surakarta seperti itu. Silakan ada ini atau yang lainnya. Ya, ini pertama kita membahas mengenai harmoni. Ya, berorientasi Ya. finance dulu. Plan dulu ya, plan dulu. Jadi Kota Semarang ini dalam waktu sekitar 10 tahun, terutama 7 tahunan ini, itu perkembangannya progresif. Di Kota Semarang itu lokasinya itu gak cuma metropolitan, jadi ada sawahnya, ada perkampungan, ada gunung. Nah, tepatnya ini tidak semuanya sedang jalannya aksesnya udah untuk salah satu yang bagus pelayanan adalah di dok lebih paham bahwa akan di Semarang itu ada sekitar 3 puskesmas tempatkan di titik-titik selatan. Pelayanannya buka dari jam 7 pagi sampai jam 5. Semua pelayanan puskesmas. Tar 2 atau mungkin sekarang lebih berakreditasi paripurna. Dan juga kalau biasanya masyarakat itu ada swadaya mengenai ambulans. Nah, ambulans di Kota Semarang ini lebih terintegrasi dan lebih, jadi pada masyarakat tidak perlu ambulans swadaya dari masyarakat. Ambulans dengan baik dan tentunya puskesmas rawat inap banyak. Jadi, kemudian di bidang bisnis ada Mas, nggak bisa terdengar suaranya. Ya. Halo, Ya, terdengar?
Ya, dengar. Kemudian di bidang bisnis itu ada kantor dinas pelayanan dan alamat modal terpadu satu pintu. Jadi ada berbagai perizinan tuh sudah diakses dan sangat cepat juga, tidak berbelit-belit, pelayanannya prima. Tidak hanya offline saja, tapi online-nya juga baik secara aplikasi atau secara internet pun sudah diakses dan terintegrasi dengan baik. Makanya selaku ibu kota Provinsi Jawa Tengah, perkembangan Kota Semarang dalam sisi bisnis pun bagus. Itu yang saya garis bawahi mengenai orientasi pelayanan di Pemkot. Ya, mungkin selanjutnya kita bisa mendengarkan dulu dari paparan Ibu Inneke terkait dengan berorientasi pelayanan di Pemkot Surakarta. Ibu Inneke, dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Rizky sebelumnya. Untuk pemerintah Kota Surakarta, ya, sebenarnya yang ditekankan adalah memberikan pelayanan tepat sesuai SOP yang berlaku, kemudian sopan dan ramah, dan responsif terhadap kritik dan saran dari masyarakat. Sebenarnya satu pencapaian yang luar biasa dari Kota Solo itu adalah Solo dinyatakan sebagai kota besar terbaik kedua dalam hal penataan ruang. Keunggulannya yang utama adalah pemerintah kota berhasil memindahkan pedagang kaki lima dari kawasan hijau dan penghuni bantaran sungai dengan cara relokasi. Nah, itu yang untuk terutama ya mungkin ada kritik dan saran dari masyarakat untuk memindahkan PKL-PKL-nya. Nah, penataan PKL sendiri itu pada tahun 2007 pedagangnya direlokasikan ke Pasar Kelitikan Notoharjo supaya menjadi satu. Dan adanya kuliner-kuliner Solo juga menambah nilai plus dari dipindahkannya PKL-PKL tersebut ke dalam suatu wadah atau tempat. Dari transportasi sendiri, jalan arteri sudah beraspal dan memiliki rambu, dan mengembangkan moda transportasi massal intensif modern, salah satunya adalah dengan adanya bus tingkat dan batik Trans Surakarta yang lengkap dengan shelter dan manajemen jalur yang baik. Mungkin bisa di slide setelahnya ya, itu ada gambar bus tingkat juga pada moda transportasinya. Ya, kalau dari pemerintah Kota Surakarta mungkin hanya sekian ya. Terima kasih, Mas Rizky. Ya, baik. Terima kasih Ibu Inneke. Ini kalau di Semarang juga ada Trans Semarang ya, seperti itu juga, itu mengedepankan orientasi pelayanan pada masyarakat itu. Kemudian mungkin ada pertanyaan dari saya, mungkin dari saya pribadi, untuk Pemkot Jateng atau Pemkot Solo itu Pemkot Semarang. Maaf, Kota Semarang. Kota Semarang, Pemkot Semarang dan Pemkot Solo, apakah ada layanan aduan atau laporan seperti itu ya? Kalau misalkan masyarakat itu mau ada masalah nih, pengaduannya itu kemana sih? Kalau misalkan mau mengadu gitu atau melaporkan gitu, yang mungkin sudah dilakukan gitu. Mungkin dari Mas Pak Dani atau Pak Majora atau Bogi begitu. Mungkin nanti izin siapa? Saya boleh? Siap. Silakan Pak Dani, Pak Bogi. Siap. Terima kasih Pak Rizky. Untuk pertanyaan aduan, karena kebetulan saya juga tinggal di Semarang ya. Selama ini yang paling efektif dan sering atau banyak digunakan oleh masyarakat Semarang untuk berkeluh kesah gitu ya, lapor segala macam itu melalui akun wali kota. Jadi Pak Indra Priyadi, wali kota Semarang itu punya akun di Twitter dan beliau membuka hashtag lapor Hendy ya. Jadi Pak Wali Kota panggilnya Pak Hendy, lapor Hendy, dan banyak masyarakat yang melaporkan lewat Twitter dan itu direspon dengan baik. Jadi tidak hanya
pesan itu menumpuk, laporan menumpuk, tapi memang ditindaklanjuti oleh Pemkot Semarang. Setahu saya begitu. Ya. Mungkin dari Ibu Ineka atau Pak Majora mungkin. Saya nanggapin sedikit Mas ya, untuk menanggapin kedua perbandingan pemerintahan ini. Ya. Jadi kalau menurut saya berorientasi pelayanan ini memang istilahnya lokalitas ya istilahnya. Jadi untuk Kota Solo mereka bisa menghadirkan sebuah Transjakarta, terus ada apa ya, kereta ya itu ya, kereta mini ya. Oh, Kayak kereta yang wisata bisa ya? gitu. Kereta wisata ya? Kota Wisata Ya, kereta wisata. Jadi kalau menurut lokalitas ya seperti itu, karena Solo adalah kota yang wisata daripada Semarang. Nah, Semarang kan dari segi kontur untuk menyamakan dengan Solo kan susah. Jadi kalau dari pelayanan mungkin dari Semarang dia hanya bisa menyediakan bis Trans Semarang ya. Kalau Solo beda lagi, mungkin mereka bisa menyediakan beberapa alternatif pelayanan publik yang gunanya untuk memberikan kepuasan terhadap warga Solo dan terhadap warga pendatang seperti itu Mas ya. Gitu ya, mungkin dari berorientasi pelayanan ini baik Kota Semarang maupun Kota Solo ini tidak ada masalah ya, mungkin untuk apa namanya orientasinya pelayanan ke masyarakat belum ada masalah mungkin ya, seperti itu ya. Ya, siap izin menambahi, Kak. Silakan Pak. Nah, menambahi oleh Pak, informasi dari Mas Majora betul sekali. Lokalitas ini juga kebutuhannya disesuaikan. Kebetulan kalau Solo itu datar, area Solo Raya itu datar, jadi bisa menggunakan bis double deck. Kalau di sini bis double deck hanya digunakan untuk wisata aja dari tengah kota Semarang. Tapi untuk menjangkau area-area kecil kita menggunakan bus feeder. Feeder itu seperti elf gitu. Ya. Jadi benar punya lokalitas, punya khasnya sendiri. Misal bus double deck aplikasikan di Semarang ya, dia nggak kuat nanjak ya. Kalau konturnya naik terus ngeri itu. Kasihan nanti banyak solarnya kabur. Ya. Mau ke UNES susah, Susah UNES mah perjuangan. banyak pohon. Lanjut. Mungkin yang kedua ini terkait dengan akuntabel mungkin ya, akuntabilitas ini mungkin dari Pemkot Semarang, dari Pak Dhani mungkin mau menjabarkan terlebih dahulu. Ya. Pemkot Semarang mendapatkan penghargaan atas dari dan sebelumnya itu juga mendapatkan penghargaan dari PR Indonesia. Ya. Mohon maaf, Pak Dhani suaranya terputus lagi nih. Pemerintah Semarang tidak hanya mendapatkan itu, juga mendapatkan penghargaan bahwa terbuka dan kebijakan. Biarkan juga program perangkat daerah gitu. Dan kemudian selain tadi dijelaskan oleh itu bisa diakses juga, pertanyakan juga, bahkan bisa mempertanyakan. Iya. Itu mungkin dialektika warga. Pak Dhani, terima Ya. kasih. Mungkin seperti itu ya. Pemkot Solo juga penerapan akuntabilitasnya juga sudah sangat baik ya, termasuk sudah mendapatkan penghargaan. Kemudian mungkin dari Bu Ineke terkait dengan akuntabel itu. Iya. Oke, siap. Kalau dari akuntabel di pemerintah Kota Surakarta
itu mengedepankan nilai disiplin dan patuh terhadap jam kerja, serta berkomitmen membangun zonasi integritas dalam rangka mengelola keuangan dan penggunaan barang milik daerah serta terjadinya benturan kepentingan. Nah, pada dalam rangka mengelola keuangan ya, mungkin yang diutamakan ketika itu adalah adanya sistem surakarta pajak online atau dinamakan SISUPO alias si Bapak On. Nah, itu biasanya dia mencatat Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Solo. Di samping itu, ternyata dari BPPKAD Solo itu masuk top 10 besar inovasi pelayanan publik di Jawa Tengah. Sudah saya sertakan untuk sumbernya ya di bawah, mungkin bisa dipindahkan Mas Rizky untuk ke bawah. Ya. Nah, itu. Jadi ada berita dan ada sumbernya langsung. Dari Surakarta cukup sekian dulu mungkin ya. Ya. Ini karena diskusi kita waktunya terbatas, sepertinya kita perlu lebih cepat lagi begitu dalam pembahasan. Ya. Yang kedua, ini yang ketiga, kompeten dari Pemkot Semarang. Itu silakan Pak Dhani. Ya, Pemkot Semarang itu kan peraturan wali perubahan pegawai di mana. Jadi agak mempermudah birokrasi berkepal. Terus juga mendapatkan denda terbaik dengan baik dan perda berda di Kota Semarang. Ya. Roda birokrasi dan keamanan perda terjamin. Terima kasih. Kemudian untuk Kota Solo, gitu Mbak Ineke. Ya, untuk pemerintah Kota Surakarta, dia mengembangkan kompetensi pegawai pemerintah kota dengan pelatihan, coaching, dan mentoring, dan meningkatkan komunikasi dan berkoordinasi dengan Ditjen Kerja untuk menemukan solusi pemecahan masalah demi terselesaikannya tugas organisasi. Dibuktikan dengan adanya pelatihan Big Data atau Artificial Intelligence untuk ASN, diambil dari sumber Surakarta. Big Data sendiri itu mendorong pemerintah untuk berinovasi dalam melayani publik serta memantau keterlibatan publik. Jadi dia penting dalam transformasi digital pemerintahan menuju smart nation. Sementara kalau artificial intelligence itu memiliki peran yang tidak kalah penting bagi pemerintah dan dimanfaatkan untuk keamanan dan kenyamanan publik, yaitu bisa untuk memantau pintu air, tindak kejahatan, dan juga dapat dimanfaatkan untuk mengurai kemacetan lalu lintas. Jadi lebih ke arah digital ya kalau ini sekarang untuk Surakarta. Baik, mungkin untuk kompetensi ya, dikatakan kompeten, ini dari Solo dan Semarang tidak ada masalah ya. Untuk selanjutnya mungkin harmonis dan loyal dari Kota Semarang, Pak Dhani. Ya, Pak Dhani, Pak Bugi, atau Pak Majora. Tes. Harmonis, perwali, pegawai. Ya. Tadi Bapak tadi itu. Mohon maaf Pak Dhani, ini suaranya memang sering terputus. Mungkin karena ada kendala teknis, mungkin seperti itu Pak Dhani. Maaf, ternyata sinyalnya masih jelek. Ya, mungkin sepertinya begini Pak. Itu mikrofon apa namanya, earphone-nya. Kalau Ya, earphone-nya mungkin ya. ya, menurut saya seperti itu. Karena saya juga pernah mengalami itu. Ya. Ya, lanjut. Mungkin Ibu Ineke terkait dengan harmonis. Untuk harmonis ya dan loyal ya.
untuk harmonisnya di Kota Surakarta diusahakan untuk membangun suasana kerja yang nyaman dan kondusif, membangun tim kerja yang solid dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi, menciptakan sinergitas antar kelurahan, kecamatan, stakeholder, dan lembaga pemasyarakatan, serta memberikan pelayanan prima tanpa membedakan suku, ras, dan golongan. Untuk beritanya saya memasukkan yaitu masukan stakeholder perkuat 8 program strategis Wali Kota Surakarta untuk tahun 2021 dan 2026. Di situ dibahas berbagai macam kerjasama ya dengan Kabupaten di Solo Raya. Jadi untuk stakeholder-stakeholdernya itu menciptakan sinergitasnya itu antar stakeholder. Kalau untuk loyal sendiri di pemerintah Kota Surakarta diharapkan selalu memegang kode etik ASN dan budaya kerja yang prima, selalu mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan memperhatikan skala prioritas, serta membangun sikap saling mendukung dan saling menghargai antar pegawai. Dari berita yang saya ambil adalah, mungkin bisa dipindahkan Mas Rizky, loyal dan bawahi. Nah, lestarikan sikap saling menghargai. Itu dari berita Jateng.Prof.Go.id. Diharapkan dapat terus ditingkatkan pembangunan karakter dan wawasan kebangsaan, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian dari berita tersebut juga disebutkan bahwa pihak dari pemerintah kota juga siap membangun komunikasi yang sehat dan harmonis dengan Dewan Pembina dan instansi maupun lembaga-lembaga terkait. Mungkin sekian Mas Rizky. Selanjutnya mungkin ada tanggapan dari Pak Maju, Pak Buki, atau Pak Deni. Ini waktu kita lanjutkan dulu mungkin agar bisa mengetahui penerapan yang lain. Ya, lanjut dulu aja. Pak Buki, Pak Deni. Kasus yang konkret sekarang, penanganan COVID itu berkaitan dengan Semarang. Dan mampu menertibkan himbau rakyat dapat berperan aktif dan adaptif dalam kemudian lewat Perwali nomor 8 tahun dikeluarkannya menurut dalam respon tata reformasi birokrasi dan sifatnya regulatif berarti ya Semarang itu. Ya. Terima kasih Pak Deni. Mungkin Ibu Inneke. Oke, untuk adaptif sendiri, pemerintah Kota Surakarta selalu berinovasi di era tuntutan masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi untuk mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat. Proaktif dan selalu berinisiasi tanggap terhadap kebutuhan dan pelayanan. Dari berita, saya mengambilnya Kota Surakarta dianugerahi peringkat pertama tingkat nasional untuk sebagai kota paling inovatif se-Indonesia. Ini baru kemarin ya, tahun 2020. Berdasarkan hasil, Kota Surakarta memiliki nilai tertinggi pada ekosistem inovasi. Hal itu didukung dengan adanya ketersiapan teknologi seperti infrastruktur maupun suprastruktur, dukungan inkubator bisnis dan teknologi, serta keberadaan startup dan para investor dan kreator yang selalu hadir dalam memberikan solusi masalah yang dihadapi oleh pemerintah Kota Surakarta. Mungkin dari adaptif itu, dan ada juga tentang belajar membangun pelayanan mau publik dari Kota Surakarta. Jadi mau pelayanan publik Kota Surakarta itu dijadikan contoh untuk kota-kota yang lain. Saya rasa cukup sekian, Mas Rizky. Kemudian Pak Deni yang kolaboratif.
Pola kebetulan Semarang itu kan center ya, kan ngomong akan transport berkolaborasi dengan daerah-daerah sekitar kabupaten kan transportasi publik baik dengan Pemda daerah atau dengan Pemprov. Dan aplikatif-aplikatif dan akan Mohon maaf Mas Dani, suaranya hilang. Ini kalau saya ambil alih boleh enggak ya? Tak baca saja. Saya baca saja ya. Izin menyambung dari Mas Dani. Kolaboratif di Kota Semarang, yang pertama ada transportasi publik. Ya, layanan transportasi publik di Semarang itu sudah terintegrasi. Seperti di Jakarta, kalau di Jakarta kita sering menyebut busway ya, kalau di Semarang BRT, bus rapid transit. Bus rapid transit itu hanya beroperasi di jalan-jalan raya yang besar gitu ya, jalan utama. Nah, kemudian untuk menuju ke jalan utama itu, ke jalan raya, masyarakat Semarang menggunakan bus yang lebih kecil, minibus seperti mobil elf itu ya. Kalau di Semarang disebutnya feeder, ya feeder kecil itu. Jadi itu lebih ke pemukiman-pemukiman, menjemput penumpang dan mengantarkannya ke shelter bus rapid transit. Kemudian Smart City merintis penyediaan aplikasi yang informatif sebagai bentuk pelayanan masyarakat dengan antar instansi dalam Pemkot Semarang atau instansi lain seperti Polri dan lain-lain ya. Itu bisa dikunjungi di smartcity.semarangkota.go.id. Kemudian budaya ya, bersama seniman budayawan swasta membangun identitas kota, mempromosikan budaya. Jadi memang di Kota Semarang ini kolaborasinya ya, kemudian integrasinya juga kalau dibandingkan zaman dulu sekarang sudah lebih baik gitu. Dan saya juga mendapatkan informasi bahwa bekerja sama dengan PT KAI Daop 4 kalau tidak salah sudah di ACC oleh KAI Daop 4 Semarang mau membangun semacam tram yang dulu sebelum kemerdekaan itu ada kan ya, zaman Belanda, dan ini mau dihidupkan lagi. Cuma realisasinya kapan belum tahu. Ya mudah-mudahan segera ya. Ya mungkin itu dari kolaboratif Semarang ya. Kita coba simak yang dari Solo seperti apa. Ya, mungkin silakan Bu Ineke yang. Oke, siap. Mungkin bisa diturunkan ke bawah dulu Mas Rizky. Ya. Satu lagi. Oh, atas tadi. Nah, kalau dari Kota Surakarta itu membuka diri untuk bekerjasama dengan stakeholder atau pihak lain demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dari berita yang saya dapatkan, sektor pariwisata itu menjadi andalan ya untuk pemerintah Kota Surakarta, karena Wali Kota juga bekerjasama dengan Kemenparekraf Sandiaga Uno untuk membangkitkan pariwisata Surakarta dipadu dengan budaya dan local wisdom atau kearifan lokal. Tata ruang dan infrastruktur, Kota Surakarta dibantu oleh Kemenpur, dan bakal dikembangkannya Taman Balai Kambang menjadi pusat kebudayaan Jawa. Itu bekerja sama juga dengan Menpora supaya dapat menggelar sepak bola Piala Menpora. Kemudian adanya revitalisasi Taman Juruk dan Lokananta dengan bantuan kementerian dari BUMN. Dan Taspen itu teken kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan ASN di pemerintah Kota Surakarta. Jadi Taspen Group berkomitmen meningkatkan layanan program tabungan hari tua, program pensiun, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian,
bagi ASN di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Mungkin itu ya kolaboratifnya dari Kota Surakarta. Ya, ini semua indikator sudah disampaikan semua dari pemerintah Kota Semarang dan pemerintah Kota Surakarta. Ini dari Pak Bugi, Pak Dani, atau Pak Maju, ada yang mau disampaikan dulu? Ada yang mau disanggah? Mungkin? Sedikit mau ini Mas, ya, mau menyampaikan sedikit aja Mas. Silakan. Jadi menurut saya di antara kedua kota ini yang dibandingkan tidak ada yang buruk Mas ya. Memang mereka itu ada banyak kelebihan. Dulu mereka juga yang satu adalah kota wisata dan yang satu adalah ibu kota provinsi. Jadi misalnya mereka kedua kota ini dibandingkan dengan kota Pacitan, mungkin deblok Pacitan Mas ya. Ini misalnya tadi Mbak Ineke tadi ada kompeten tadi Kota Solo mendapatkan punya anggaran untuk mewujudkan anggaran dan mereka bisa mewujudkan. Beda dengan Pacitan ya misalnya, Pacitan apa Trenggalek di Jawa Timur. Mereka punya ide yang cemerlang, tapi bisa jadi mereka juga kurang ada dana sih sebenarnya. Jadi kalau ini sebenarnya ada kesenjangan sosial antar daerah sih sebenarnya. Ya, jadi untuk Mas Bogi, saya pas tadi statement tram tadi, saya sempat ngobrol sama Bapak senior lah di salah satu di kampus UNES lah. Jadi tram di sini itu sebenarnya suatu yang agak mustahil untuk diwujudkan Mas di Semarang ya, karena terkait kondisi Kontur ya Mas, jalanan konturnya ya. dan kontur ya. Padat, Mas. Nah, kita harus merelokasi Itu banyak. nantinya di mana jalurnya itu masih belum jelas, jalan kecil ya seperti itu, dan jalan udah terlalu ramai untuk kita merealisasikan tram yang di mana tram itu jalannya kurang cepat dan cuma mengakomodir wisatawan. Seperti itu aja Mas. Lalu tambahan Mas, kebetulan kan kereta lokal di Jawa Tengah itu banyak. Bahkan kereta lokal dari Semarang mau ke Purwodadi itu mungkin cuma 10.000. Apa ya? Lebih terhubung lewat bus kalau untuk Semarang. Kecuali Solo Raya itu baru datar ya. Iya betul sih. Semarang soalnya seperti dibagi dua wilayah gitu ya. Kalau orang Semarang nyebut Semarang atas dan Semarang bawah gitu ya. Ya, saya kalau orang Ungaran padahal di Semarang, kalau orang bilang panas. Lalu kemudian kalau misal dibangun sesuatu yang progresif seperti tram itu memakan banyak biaya, mungkin seperti Mas Majora tadi, bangunannya malah timpang. Ya, Iya betul betul. Baik. kalau progresif tapi seperti merupakan yang lain. Jadi ibarat tidak merata. Ya, jadi ini ya, untuk masing-masing kota ini memang ada kesenjangan ya, terutama masing-masing pemerintahan. Tetapi untuk aplikasinya sendiri, aplikatif beralak ini sendiri di pemerintah Kota Semarang dan Kota Solo sepertinya tidak ada kendala ya, atau tidak ada Ya. masalah. Keduanya sudah mulai menerapkan. Mungkin tadi yang satu belum pertanyaannya yang di lapor itu, kalau di Kota Solo mungkin Ibu Ineke ada Ada. pertanyaan, datanya tak tahu, mungkin sebagai informasi juga. Ya. Jadi kalau untuk pengaduan di Kota Surakarta itu juga ada Twitter namanya Pengaduan Surakarta atau @ulas_surakarta. Nah, itu tempat pengaduan orang Surakarta itu juga ada alamatnya di Jalan Adi Sucipto nomor 139 Surakarta. Jadi memang untuk pelayanan pengaduan lebih ke arah bisa untuk online atau bisa offline juga datang ke tempatnya langsung. Ya, baik. Terima kasih Ibu Ineke dan seluruh para hadirin. Ini waktu kita sudah habis ya, bahkan sudah melampaui. Jadi demikian untuk
sesi diskusi terkait dengan penerapan berakhlak baik di pemerintah Kota Semarang dan pemerintah Kota Solo ini sudah sama-sama menerapkan berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian kompeten, ya, kemudian harmonis, juga adaptif, dan yang terakhir kolaboratif. Ya, demikian mungkin diskusi saya tutup. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Sampai